Pertanyaannya apa? Apa? Leo, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Oh nanya Pak Haji, Ya. keadaan saya sekarang lagi susah juga Pak Haji. Saya dari Padang Pak Haji. Ekonomi saya lagi kurang bagus lah sekarang Pak Haji. Jadi gini, tadi pagi mungkin Masnya datang nggak tadi pagi? Belum Pak Haji. Oke, ya dah. Ini yang tadi pagi belum datang ya, saya kasih tahu. Bisa gak Bapak dan Ibu jangan ceritakan masalahnya? Kenapa? Pak Haji, ekonomi saya lagi susah. Pak Haji, saya lagi ini. Pak Haji, jangan. Nah, itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Nah, nggak boleh. Jadi tadi saya ajarin ke tamu-tamu saya, kalau pengen hajatnya terkabul, jangan ngeluh. Tapi apa? Syukuri. Alhamdulillah. Jadi kamu alhamdulillah. Sebenarnya ekonomi kamu jelek, itu doa saya tiap malam buat kamu. Jadi tiap malam saya kalau tahajud berdoa untuk orang yang jelek dari Padang, ekonominya berantakan. Kata anak yatim, amin. Nah, lu tuh cocok. Orang jelek dari Padang, hidungnya gede, rambutnya lurus, ekonominya berantakan. Kata anak yatim, amin. Tiap malam. Makanya kamu tuh susah karena doanya dari saya. Jadi enggak lagi nih. Bapak dan Ibu, nanti nyimak aja di YouTube saya. Jadi nanti kamu ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saya sehat. Tidak boleh ngomong alhamdulillah, alhamdulillah saya kelilit utang. Alhamdulillah, alhamdulillah ekonomi saya turun, nggak boleh. Jadi yang belum terjadi, jangan diucap, tapi yang diucap yang sudah terjadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saya punya utang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi yang udah terjadi, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, kalau kamu ada istri. Terus kedua, kamu kan bilang, Pak ekonomi saya berantakan. Kamu praktekin dulu ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Karena tidak ada tamu RDAY yang bangunnya 00, hidupnya belangsak. Rumahnya tipe 21, rumahnya tipe 36, rumahnya nggak ada. Contohnya siapa? Hotman Paris Hutapea, Cristiano Ronaldo. Jadi bos tinggal praktekin dulu. Kalau bos belum praktekin, saya susah nih ngarahin gimana. Nah, coba dulu praktekin dulu. Ada lagi pertanyaannya? Maunya saya gini, karena masih baru datang sih ya. Iya Pak Haji. Iya, siapa nih yang bisa nerangin coba? Biar saya nggak lemes. Nerangin lagi yang awal lagi kayak tadi lagi. Maksud saya buat besok. Tadi ada gak yang datang dari pagi? Nggak ada ya? Udah pada pulang semua? Oh, yang datang dari pagi nggak ada? Yang datang dari jam 10? Oh, udah pulang semua? Oh, di sip 2. Oke, bos, lo agak kesonoan bos. Gue takut deket lo. Udah diri. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Oh, ini baru semua? Oh, dari jam berapa? Dari awal berarti udah datang dong? Dengerin. Coba jawab ini dulu. Bisa gak nerangin? Ayo diri. Tepuk tangan dong. Dari mana? Dari Kediri. Coba terangin. Sini. Pinjam bos. Bos nanyanya apa? Ulangi lagi biar dia mudeng. Pinjam. Pinjam itu. Kasih mic ke dia. Nih bos. Pinjam dulu. Nah coba kamu nanya biar kamu dengar. Coba pertanyaan apa? Ini kayak, kalau ini kan merah putih, ini kenapa hitam putih? Coba. Ayo, Bapak nanya, Ibu nanti sini. Nih. Sini. Jawab. Nah. Coba.
Coba Bapak nanya Pak, ulangi lagi. Nanti jawab, Ibu bisa jawab deh yang tadi saya Begini, terangin. Bu, keadaan saya kan asli dari Padang. Kebetulan istri saya udah meninggal juga, Bu. Jadi saya kan susah ekonomi. Tinggal anak berdua, Bu. Jadi anak udah sekolah, jadi susah bulanannya saya mendapatkannya begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Setahu saya ya, setelah saya mengikuti YouTube-nya Bapak Haji satu minggu yang lalu sampai tadi pagi. Nah, kalau kita itu semua mendapatkan anugerah, ya, semua dikatakan anugerah. Nah, untuk itu mandinya itu dengan air hangat seperti itu. Nah, dari situ Bapak, dari semua orang mesti punya anugerah. Jadi yang telah saya ikuti ajaran dari Bapak Haji itu intinya hanya itu. Kita harus legowo, sabar, menerima apapun seperti itu. Dan ada lagi ajaran-ajaran yang lain, misalnya sistem colek ataupun CD. Dari awal sudah CD terbalik. Dari awalnya itu saya juga itu memakai CD terbalik. Itu. Nah, dari situ nanti lebih jelasnya Bapak bisa mengikuti YouTube-nya Bapak. Itu lebih jelas lagi. Kalau saya misalnya daya tangkapnya tidak sempurna. Seperti itu ya. Nah, yang kedua Bapak, ini hanya ya yang sudah saya alami ya. Pertama saya laksanakan CD terbalik dan BH terbalik ya. Yang kedua itu mandi malam, terus tahajud. Lalu yang saya tanyakan Pak Haji, untuk baca Al-Quran saya jujur saja saya belum bisa. Tapi yang saya laksanakan itu membaca artinya. Enggak baca artinya. Baca Al-Quran yang pakai tulisan Latin. Iya, Latin. Alif, Lam, Mim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna, gitu yang Indonesia. Oh, yang Indonesia. Jadi yang Indonesianya juga, terus yang bawahnya kan juga ada artinya. Enggak usah kelamaan. Enggak usah. Oh, ya. Kan dikejar 12 juz. Oh, gitu. Jadi saya belum bisa maksimal untuk itu, ya. Nggak apa-apa. Ya. Terus apa sholat sunahnya, ya semampu saya berusaha. Tapi sunah-sunahnya harus nggak boleh bolong. Ya. Jadi gini, Bapak dan Ibu, kalau pengen hajatnya terkabul, paksain sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, Ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Paksain itu. Karena kalau Bapak dan Ibu Ba'diyah qobliyahnya bolong, nanti Ibu duit masuk keluar lagi, duit masuk keluar lagi, duit masuk keluar lagi. Jadi nggak utuh. Kalau Ibu sedekah subuhnya nggak bolong, nanti apa yang Ibu dapat duitnya itu ada aja yang keluarnya. Perpanjang STNK, mobil kena terot long terot ball join sobeker, aki, motor kena lampu berkonya. Nah, jangan. Bohlam mati, ada yang mati itu bohlam. Nah, jangan. Jadi paksain sedekah subuh jangan bolong. Alhamdulillah sedekah subuh juga sudah saya lakukan. Tapi saya ingin tanya, untuk sedekah subuhnya itu kalau sudah ngumpul misalnya 1 minggu atau 1 bulan karena rumah saya jauh, itu ditransfer ke sini apa ditasarukan ke sekitar yang membutuhkan, begitu saya ingin tahu. Jangan, kalau Ibu kasih yang dekat sekitar Ibu. Sekarang contoh ya, Bapak dan Ibu sekarang kan lagi hajatnya ekstrim, yaitu utang. Ibarat penyakit kita ini lagi penyakit dalam, apa namanya? Kanker. Oke. Nah, kira-kira kalau Bapak dan Ibu sakit kanker, itu berobatnya ke dokter umum apa dokter penyakit dalam? Spesialis. Nah, kalau di luaran sana anak yatimnya umum, nggak tahajud,
belum umroh, tidak ada yatim kurung. Nah, kalau di sini yatimnya udah spesifik, udah khusus. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Nah, jadi ibu sedekahnya harus di mari, biar nanti nama-nama ibu disebut tuh. Kan ada namanya tuh yang ikut sedekah tuh. Si A, si B, si C. Nanti dibaca, nanti ada videonya. Ada gak? Kalau ibu ada di grup. Ada kan? Nah, tapi kalau ibu nanti sedekah di luar, misalkan di masjid A, itu kotak tromolnya bukannya nanti seminggu sekali, setiap hari Jumat. Dan duitnya itu nggak langsung buat pembangunan masjid, nggak langsung buat beli karpet, tapi duitnya nanti disimpan dulu sama bendahara masjid. Kalau ada yang mesti diperbaikin baru diambil. Nah, kalau di sini nggak, duit dapat langsung dimasak buat makan anak yatim, langsung dibagiin untuk santunannya dia. Jadi anak yatim nanti kalau bapak lihat hari ini ikut tahajud, nanti sebelum anak yatim pulang habis tahajud, pasti dia dapat amplop. Nah itu duit siapa? Duitnya bapak dan ibu lah. Duit sedekah subuh. Bukan duitnya Pak Haji. Ya bukan. Paling kalau kurang kita nambahin. Berapa mbak? Mas semuanya 25 juta. Oh iya. Dapat santunannya berapa? 5 juta. Ya udah kita nombok 20. Begitu. Berapa santunannya hari ini mas? 60 juta. Nah yang sedekah subuhnya ada berapa? Ada 20. Kurangnya berapa? 40. Ya kita nambahin 40. Gitu. Berarti Pak Haji nambahin dong. Enggak. Kan saya jual sapi kurban banyak. Nah dari sapi kurban kan pasti ada untungnya. Nah nanti bisa buat ke sini. Subsidi aja. Kayak kemarin, Pak Haji, saya mau sedekah makanan kesukaan saya. Apa kesukaannya? Saya hobinya makan sate Marangi. Berapa sekali makan? 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Jadi berapa tuh? 20.000 kali 500. 20.000 kali 500. Jadi berapa tuh? 100 juta. Atau berapa? Hah? SD Impres soalnya. SD Impres. Tamunya juga SD Impres. Jadi blow on ketemu blow on. 20.000 kali 500. Berapa? Hah? 20.000 kali 500. 10 juta. 10 juta kali 12. 120 juta. Nah nanti 120 juta dimasakin buat makanan favoritnya. Misalkan anak yatim kan nggak hobi sate Marangi, dia hobinya seblak. Nah nanti dimasakin seblak. Dapat berapa kali? Dibikinin sate, dibikinin somai, begitu. Jadi intinya bu, kalau ibu paksain sedekah subuhnya dikumpulin dulu. Mau berapa per hari? 100.000. Ya udah. Nanti setiap Kamis malam Jumat, ibu ke BRI Link. Tahu BRI Link? Warung BRI itu. Nah, nanti ibu transfer ke sini. Nanti bukti transfernya dikirim ke adminnya RDAY, namanya Ibu Sri Hartati. Nanti nama ibu langsung tercantum tuh. Paling atas kan ada. Paling atas siapa namanya? Pak Fajar Prasetyo Kasau. Nomor 2 nanti ada Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika. Ada Kapolda Kaltara, ada Kapolda Gorontalo. Nah gitu jenderal, presiden, menteri gitu. Nanti nama ibu ada, mungkin paling bawah, nggak mungkin atas, karena di atas yang sedekahnya kakap-kakap. Bawa. Paling bawah sedekahnya 100.000. Iya, boleh gak 50.000? Boleh, tapi kita nggak catat. Kenapa? Panjang bos. Apalagi 10.000 ngotot pengen dicatat. Udahlah nggak usah. Bukannya nggak boleh, kumpulin dulu. Nanti Kamis malam Jumat kan dapat tuh 70.000. Nah, kedua, bisa gak bapak dan ibu
Ingat-ingat kalau saya suka ngucap terus di YouTube. Apa tuh yang saya ucap? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bisa gak murkanya jangan diingat-ingat? Kayak si bos nih, suaminya, istrinya gak ada. Jangan diingat-ingat, nanti kan ada istri baru. Jangan diingat-ingat utang, nanti pasti lunas. Jangan diingat 2 anaknya yang butuh biaya, nanti ada biayanya. Jadi semua ini Pak, emang udah disetting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan permasalahannya beda-beda. Makanya kalau Bapak tadi setuju, butuh duit berapa sih Bapak hari ini yang urgent? Saya butuh 1 miliar Pak Haji. Oke, saya cash hari ini. Saya kasih ke Bapak 1 miliar hari ini. Mumpung duitnya ada. Mau gak? Mau Pak Haji? Oke. Tadi tamu saya dari Menteng, dia telepon. Ji, suami saya lagi koma, lagi di ICU Ji, tinggal nunggu ajal. Ada gak tamu lo dari Padang, rambutnya lurus, kulitnya hitam, karena mirip sama suami gue, untuk dijadiin tumbal Ji. Nanti dikasih 1 miliar. Nah Bapak mau gak? Enggak. Ya udah, jadi maksud saya, Mbok jangan istilahnya ngatur Tuhan, tapi kita jalanin dulu, nikmatin dulu, syukurin dulu. Jadi di pikiran kita nih jangan ada pikiran yang jelek-jelek, nanti takutnya hasilnya jelek. Apa tuh pikiran jelek? Kok ya utangku, kok ya nggak lunas-lunas ya. Itu nanti sampai kiamat nggak bakal lunas, sampai mati nggak bakal lunas, karena yang dipikirin ada kata kok utang saya sampai hari ini nggak lunas-lunas ya. Nggak bakal lunas Pak. Harusnya Bapak bersyukur. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Jadi pasti lunas. Nah jadi Bapak hari ini meraktekin ilmunya RDAY yang kemarin lupa nggak dibahas. Apa tuh? Ilmu syukur. Kita nih otaknya selalu yang ada di benak kita duit. Masa duit? Jangan dong. Apa yang dicari? Ridhonya Allah. Kalau kita Kristen, Katolik, Kristen, berkat Tuhan. Gitu. Pak Haji, aku kan bukan Islam, bukan Kristen. Lah Ibu apa? Saya bukan. Yang keyakinannya yang nggak salah itu apa namanya? Kejawen. Saya kejawen Pak Haji. Nggak apa-apa. Yang penting